Yang pertama ada identitas dan latar belakang. Lokasinya berada di RT 5 RW 3 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibenying, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk populasinya ada 150 kakak, 600 jiwa. Nah, untuk penyandang disabilitasnya ada 15 orang, diantaranya 2 remaja, 10 dewasa, dan 3 lansia. Untuk jenis disabilitasnya ada 5 akibat cedera atau trauma, 4 bawaan lahir, dan 6 akibat penyakit kronis, diantaranya stroke ringan, poliomyelitis. Nah, untuk masalah utamanya yaitu keterbatasan mobilitas, rendahnya kemandirian, ada 12 orang perlu bantuan. Nah, untuk faktor lingkungannya ada jalan sempit, drainase buruk, sanitasi kurang, dan trotoar tidak ramah difabel. Nah, ekonominya yaitu sangat rendah, sebagian besar keluarga sulit membeli alat bantu atau terapi. Akses kesehatannya dekat, kurang lebih 1 km ke puskesmas, tapi hanya 3 orang yang rutin ke fisioterapi. Untuk potensi positifnya yaitu kepedulian keluarga tinggi, dukungan sosial kuat. Yang selanjutnya itu ada pengkajian atau Wins Health Survey dan inti komunitas. Yang pertama ada tipe wilayah. Perkampungan padat, rumah permanen, sebagian masih perlu perbaikan. Lalu yang kedua ada air dan sanitasi, mayoritas sumur gali, 30 KK PDAM, 20 KK masih pakai jamban umum. Yang ketiga ada kondisi sosial, gotong royong baik tetapi pemahaman perawatan difabel rendah. Dan yang keempat ada kesehatan, puskesmas aktif tapi belum ramah difabel. Dan yang kelima, nilai dan kepercayaan. Masyarakat Sunda mayoritas Islam melihat disabilitas sebagai ujian hidup. Lalu yang keenam ada fasilitas kesehatan, mudah diakses namun edukasi difabel minim. Yang selanjutnya ada program intervensi sebelumnya, kursi roda, latihan fisik ringan, dan edukasi keluarga atau hasil positif. Yang ketiga, ada pengkajian 8 subsistem komunitas, ada bagian lingkungan. Wilayah belum memiliki peta rawan kesehatan, drainase buruk menyebabkan genangan air dan potensi penyakit. Tidak tersedia tempat rekreasi atau fasilitas ramah difabel, jalan sempit, tidak rata dan minim penerangan sehingga beresiko jatuh, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dukungan sosial keluarga cukup baik tetapi belum terorganisasi dalam kelompok masyarakat yang terarah. Kedua, ada pelayanan kesehatan dan sosial. Sumber pelayanan kesehatan utama berasal dari Puskesmas Cibenying, kurang lebih 1 km, yang menyediakan layanan pemeriksaan umum, imunisasi, fisioterapi, dan posyandu balita serta lansia. Namun, belum ada edukasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari 15 difabel yang ada, hanya 3 orang yang rutin menjalani terapi. Akses pelayanan kesehatan cukup mudah tetapi belum inklusif dan belum sepenuhnya ramah difabel. Yang ketiga ada ekonomi. Sebagian besar warga, 70% bekerja sebagai buruh, pedagang kecil atau ojek, sementara 25% tidak bekerja dan 5% merupakan pensiunan. Pendapatan rata-rata kurang lebih 1-1,5 juta per bulan. Warga belum memiliki tabungan kesehatan dan bergantung pada BPJS untuk pengobatan. Kondisi ekonomi rendah menyebabkan kemampuan penyediaan makanan bergizi masih terbatas. Nah, yang keempat ada keamanan dan transportasi. Keamanan lingkungan tergolong cukup baik dengan adanya ronda malam. Namun, sebagian sumber air belum layak dan sekitar 20 KK masih menggunakan jamban umum. Pengelolaan limbah belum optimal dan udara agak tercemar akibat aktivitas kendaraan dan pembakaran sampah. Jalan sempit serta tidak ramah difabel menjadi hambatan mobilitas dan akses warga, terutama bagi kelompok rentan. Yang keempat ada persepsi komunitas dan perawat. Masyarakat menyadari kesulitan yang dialami penyandang disabilitas, terutama dalam hal akses lingkungan dan keterbatasan alat bantu. Nah, meski demikian, solidaritas antar warga cukup tinggi, terlihat dari kebiasaan saling membantu dalam aktivitas sehari-hari. Tokoh masyarakat melihat masalah utama terletak pada ekonomi yang lemah
dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan difabel, seperti pelatihan kerja, bantuan sosial, dan perbaikan fasilitas publik. Perawat komunitas menilai kesehatan umum warga tergolong baik, namun difabel masih rentan terhadap gangguan fisik dan mobilitas. Karena itu, para perawat menekankan pentingnya pemberdayaan difabel melalui edukasi kesehatan, latihan fisik sederhana, serta dukungan sosial dari masyarakat agar mereka lebih mandiri dan produktif. Yang selanjutnya yaitu analisis data dan diagnosa. Diagnosa utama dalam SDKI yaitu defisit kesehatan komunitas. Penyebabnya, kurangnya edukasi dan pengetahuan kesehatan menyebabkan difabel serta keluarganya belum mampu melakukan perawatan diri dan pencegahan komplikasi. Lingkungan serta fasilitas umum yang tidak ramah difabel membatasi akses terhadap layanan kesehatan. Keterbatasan ekonomi dan minimnya alat bantu memperparah ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kurangnya dukungan keluarga dan program pemerintah menyebabkan rendahnya motivasi serta kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang selanjutnya ada tanda mayor. Ditemukan 12 dari 15 difabel masih bergantung bantuan untuk ADL. Hanya 3 orang yang rutin terapi, serta rendahnya penggunaan alat bantu dan edukasi. Pencegahan komplikasi, beberapa anggota komunitas juga mengalami stres dan minder akibat keterbatasan fisik dan dukungan sosial yang rendah. Yang ketujuh ada perencanaan dan intervensi. Perencanaannya yaitu diharapkan terjadi peningkatan program promosi dan proteksi kesehatan, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan komunitas, serta penurunan risiko cedera dan komplikasi pada penyandang disabilitas. Warga mampu melakukan perawatan diri dengan lebih mandiri dan memanfaatkan fasilitas kesehatan secara optimal. Nah, untuk intervensinya yaitu yang pertama, ada edukasi dan latihan mobilitas, penyuluhan mengenai perawatan diri, latihan fisik sederhana, dan penggunaan alat bantu untuk meningkatkan kemandirian difabel. Yang kedua, ada pemberdayaan dan dukungan sosial, pelatihan bagi keluarga dan kader, serta pembentukan kelompok peduli difabel, guna memperkuat dukungan sosial dan advokasi di tingkat komunitas. Yang ketiga ada kolaborasi dan kemitraan kerjasama dengan puskesmas, RT atau RW, Karang Taruna, dan Dinas Sosial dalam penyediaan alat bantu, edukasi, dan perbaikan akses jalan ramah difabel. Nah, yang keempat ada intervensi profesional, asesmen aktivitas harian atau ADL, kunjungan rumah, serta edukasi pencegahan komplikasi dan pemantauan kondisi fisik difabel secara berkala. Plan of Action atau POA. Yang pertama, edukasi dan latihan mobilitas, penyuluhan bagi difabel dan keluarga tentang perawatan diri, latihan fisik ringan, serta penggunaan alat bantu secara mandiri. Dilakukan rutin tiap bulan oleh perawat, kader, dan puskesmas. Dan yang kedua, pemeriksaan dan rehabilitasi rutin, pemeriksaan kesehatan dan terapi sederhana melalui kunjungan rumah untuk mencegah komplikasi dan deteksi dini masalah kesehatan. Dilaksanakan 2 bulan sekali. Dan yang ketiga, perbaikan akses dan fasilitas difabel. Gotong royong memperbaiki jalan dan lingkungan agar ramah difabel serta pengadaan alat bantu seperti tongkat dan kursi roda. Dikoordinasikan setiap 3 bulan bersama RT, RW, dan Dinas Sosial. Yang keempat, pemberdayaan dan dukungan sosial, pembentukan kader dilalui difabel, pelatihan keluarga, serta kampanye inklusivitas untuk meningkatkan dukungan emosional dan sosial. Dilaksanakan triwulanan di Balai Warga. Selanjutnya ada peran dan fungsi perawat komunitas. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan dan kemandirian masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Yang pertama ada edukator, yaitu memberikan edukasi tentang latihan fisik, pencegahan luka tekan, dan kebersihan diri agar difabel mampu merawat diri secara mandiri. Yang kedua ada advokat, memperjuangkan hak akses dan penyediaan alat bantu difabel serta mendorong lingkungan yang inklusif. Yang ketiga ada manajer, yaitu untuk mengatur kegiatan kesehatan, mengelola sumber daya, dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar program berjalan efektif.
Yang keempat ada pemberi asuhan, yaitu untuk melakukan kunjungan rumah, latihan mobilitas, serta perawatan luka dan pencegahan komplikasi. Nah, yang kelima yaitu kolaborator bekerja sama dengan puskesmas, karang taruna, fisioterapis, dan dinas sosial untuk meningkatkan layanan. Yang keenam ada peneliti, mengumpulkan data, memantau hasil, dan mengevaluasi efektivitas program komunitas. Yang ketujuh ada fasilitator, membantu akses layanan kesehatan dan membentuk kelompok dukungan difabel di masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu motivator, untuk memberikan dorongan dan semangat agar difabel dan keluarganya tetap optimis dan mandiri. Yang selanjutnya ada aspek etik keperawatan. Yang pertama ada beneficence, perawat memberikan manfaat melalui edukasi kesehatan, latihan fisik, dan motivasi agar difabel lebih mandiri dan sejahtera. Dan yang kedua ada parasiti, perawat bersikap jujur dan terbuka dalam penyampaian informasi tentang kondisi, resiko, dan manfaat tindakan agar klien memahami perawatannya. Dan yang ketiga ada justice, memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi, memastikan semua difabel memiliki kesempatan yang sama dalam menerima edukasi dan bantuan kesehatan. Dan yang keempat ada non-maleficence, mencegah bahaya dengan melaksanakan latihan secara aman, memperhatikan kemampuan individu, dan menjaga komunitas yang empatik. Lalu yang kelima ada fidelity, menjaga komitmen, kepercayaan, dan keberlanjutan program melalui tindakan yang konsisten dan penuh tanggung jawab.